Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir hari ini dengan satu program yang agak berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita kehadiran Imam Masjid Raya kita, Ustadz Fitro, yang akan menceritakan sedikit mengenai program sedekah 1.000 ya Ustadz ya? Ya, program sedekah 1.000 sehari. 1.000 sehari dan program Badonce. Selebihnya Ambo serahkan ke Ustadz Fitro untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, pemirsa Ngobrol Cerdas dimanapun berada, pada siang hari ini saya kesempatan diundang untuk memberikan program materi tentang program sedekah 1.000 sehari dan Badonce. Sebelumnya saya ceritakan kronologis daripada program ini. Dahulu kronologisnya kami dulu ada remaja masjid atau pemuda masjid sedang duduk-duduk di masjid. Jadi kami terinspirasi gitu. Bagaimana kalau kita kumpulkan uang sebulan berapa mampunya saja. Jadi 50.000, 100.000, lalu kita bantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu tercetuslah program ini dengan nama sedekah 1.000 sehari. Artinya kalau kita sedekah, kalau kita berikan ke kotak amal itu belum terorganisir. Alangkah baiknya kalau kita kumpulkan 1.000, lalu kita selama 1 bulan 30.000, lalu kita kumpulkan dengan banyak orang, maka akan lebih bermanfaat, langsung terasa. Itulah sedikit tentang sejarahnya. Program sedekah 1.000 sehari ini sudah berjalan dulu, kami mulai dulu tahun 2016. Yang mana tahun 2016 ini sudah terkumpul 2.928.000. Dan ini ada lengkap nih arsip. Wah, arsipnya lengkap. Jadi datanya ada semuanya di sini, yang menyumbang, kemudian yang menerima, kemudian berlengkap dengan foto-fotonya pada siapa kita berikan. Tahun 2016 ada 2.928.000. Tahun 2017 ada 17 naik. Oh, naik jauh. 17.887.000. Tahun 2018 15.660.000. Alhamdulillah. Tahun 2019 10.065.000 dengan total 46.540.000. Dari 2016 Dari sampai 2016. Lalu program ini terhenti. Artinya ada namanya program Badonce. Nah, program Badonce ini sama dengan program kalau baru lagi ya. Ya. Artinya di grup WAG, artinya WA grup Muhammadiyah. Yang nama Badonce ini terinspirasi dari salah seorang tokoh kita juga, yaitu Tua Jing yang Metromat ya di Pulau Punjung. Yang mana istilahnya Badonce itu sama dengan kita beriur. Si A 10.000, si A langsung kayak nyawer kayak gitulah. Jadi istilah Badonce itu ini mulai dari 2018. Jadi sebenarnya sejalan. Program sedekah 1.000 ini berjalan, Badonce WAG ini sudah berjalan. Dengan kalau ada kejadian, jadi misalnya ada orang yang sakit gitu. Ada yang untuk kemalangan, ada untuk orang yang beasiswa sekolah misalnya. Insidentil. Tahun 2018 ini berjalan dan ini ada laporannya semuanya. Kita lengkap ya. Lengkap juga. Ada lengkap di sini karena namanya kita menggunakan uang umat kan, uang masih banyak. Transparan ya. Terus transparan karena ini nama baik. Jangan sampai gara-gara hal yang sedikit ini kita dianggap rusak nama kita. Padahal kita sosial. Jangan sampai nanti gara-gara itu kita buruk nama kita di masyarakat. Tahun 2018 dana Badonce AG Muhammadiyah ini ada 44.500.000. Wow, cukup banyak satu tahun. Jadi kita membuat laporannya sekali tahun, Desember. Terkadang setiap kejadian itu setiap bulan kita buat. Jadi kita tidak perlu ketik-ketik sekali. Kita tulis di tangan dulu. Lalu kita ketik. Jadi ketika 1 tahun kita rekap aja. Jadi enggak ketika 1 tahun nanti kerjanya sulit juga kan. Jadi untuk memperbudayanya tiap bulan. Dan kejadian langsung kita cetik sekali, kita print sekali. Jadi akhir tahun kita apa saja lagi. Itu makanya ini contohnya. Ini ada. Itu laporannya. Laporannya ini tahun 2022 nih. Laporan setahun tuh ya? Setiap tahun. Satu buku. Satu buku. Nanti kita langsung kita laporkan ke grup itu. Kita buat PDF, kita beri langsung ke Setiap kejadian sebenarnya kita laporkan.
nih apanya, dana terkumpul, nih foto dokumentasinya. Nah, kalau orang sakit biasanya kita kasih sekaligus. Kita sekali tahap pertama. Karena kalau kita sekali kita kasih semuanya, nanti tidak Setelah sesuai. pulang nanti malah ada Tidak lagi sesuai kebutuhan untuk lagi. apanya. Pokok kita sampai dia sembuh. Misalnya kita tahap pertama, tahap kedua. Bahkan yang terbesar itu pernah sampai 20 juta. Itu Kak Upiak yang pernah dulu sakit apa? Itu yang paling dalam Kota Pangkang itu yang paling banyak sejarahnya dari dana Boronce ini. Kita kasihkan tahap pertama misalnya sampai bersisa 7 juta. Qadarullah karena Allah memanggil beliau meninggal, yang 7 juta ini kita berikan ke ahli warisnya. Ini uang sisanya terpakai 13 juta. 7 juta ini gunakanlah. Istilahnya kok dibagi-bagilah, atau ternyata digunakan untuk suaminya. Jadi kok ada sakit-sakit nanti gitu kan. Jadi jangan sampai yang 7 juta ini bercokak-cokak dia berkelahi karena memperbaiki apa. Tahun 2019 ada 91.540.000. Double naik. ya. Double. Signifikan ya. Kemudian tahun 2020 agak turun 80.888.000. Tahun 2021 naik 115 juta. Berarti 2021 udah Covid tuh ya? Ya, Okay. agak Covid tapi alhamdulillah masih berjalan. Malah naik ya, malah naik. Tahun 2021 115.752.000. Tahun 2022 114.700.000. Jadi total dana Boronce ini dari 2018 sampai 2022 ini belum 2023 nih. Iya. Ini masih September Itu kan. terakhir tahun lalu berarti ya? Ya, 447.380.000. Alhamdulillah. Lebih kurang setengah M ya. Ini lengkap datanya semuanya. Artinya- Kalau target saya dari 2023 ini lebih kurang ada 100 juta yang sampai September ini. Itu belum dibuat laporannya lagi, tapi sudah ada tinggal diketik aja lagi. Ya, artinya kepedulian warga kita ini terhadap sesama cukup tinggi Cukup sebetulnya. tinggi. Cukup tinggi dan terlihat dari program dari tadi yang pertama sedekah 1.000 sehari dengan kemudian pada program Boronce ini, asalkan semua transparan. Ya. Alhamdulillah bisa terus memberi kontribusi kepada Orang siapa Sultan yang ini unik. membutuhkan. Tapi yang diberi itu yang hal-hal yang manfaat, pendidikan, sosial, keagamaan. Tapi untuk hura-hura kayak organ, betul nggak mau deh. Jadi memang orang kita nih masih berpikir untuk hal yang manfaat. Artinya untuk pendidikan, untuk yang sosial, kemudian untuk yang keagamaan itu cepat tuh. Tapi kalau untuk yang hura-hura kebanyakan enggak mau kita. Nah, itu masih kalau saya lihat tipe orang Selungkang seperti itu. Dan juga orang Selungkang ini harus dia transparan. Ya, betul. Nah, betul, itu betul. makanya ini saya tahu tipikal Itu daripada mentalitas yang bagus. warga kita ini kan dia transparan, harus transparan. Jadi jelas nampak kegiatan itu makanya dipublikasikan. Nah, tapi sekarang yang untuk sedekah 1.000 hari ini itu ribuan lagi. Artinya kembali hidup. Tapi untuk program ini saya berikan untuk Masjid Raya Selungkang. Artinya program sedekah 1.000 sehari Masjid Raya Selungkang. Namanya diteruskan. Yang alhamdulillah sudah berjalan berapa bulan, 2 bulan. Cukup khusus sekarang pengurusnya dulu. Jadi yang pengurus saja pada sedekah dulu. Nanti kita kumpulkan 50.000 sebulan. Ada sekitar 30 pengurus. Mungkin ada sekitar 20 orang kan. Terkumpul juga 1 juta kan. Dibantu. Sudah alhamdulillah sudah ada tahap pertama 7 orang. Dengan 200.000 ya. Beras dan sembako. Dan tahap kemarin ada tahap kedua 5 orang. Jadi sudah 12 orang yang terbantu dari Masjid Raya Selungkang. Khusus untuk kami berikan yang di daerah masjid. Jadi tujuannya untuk masjid, dakwah. ya. Artinya mudah-mudahan kita beri ini merasakan kehadiran Masjid Raya Selungkang ini. Artinya mudah-mudahan kita panggil, mudah-mudahan mereka terpanggil juga untuk sholat berjamaah. Jadi ada nilai dakwahnya di sana. Betul. Kemudian kalau yang Boronce masih terus nih ya, Masih sampai sekarang berjalan, terus. masih jalan. Donaturnya bukan cuma di Silungkang, berarti kan? Hampir Di mayoritas mana-mana. tuh dari Di rantau. rantau. Ada yang dari Amerika, guys, dari dari apalah, dari Padang, Damasraya, pokok perantau-perantau kita. Bahkan Bapak Herman Nawas, Pak Asril juga ikut membantu kita kirimkan kan proposal-proposalnya melalui WA. Jadi WA ini ada posisi positifnya gitu. Betul. Kita kirimkan Inilah bukti bahwa kerjasama antara rantau dengan kampung masih terus berjalan, bahkan terus meningkat. Alhamdulillah. Sebagaimana yang dikatakan potensi di rantau itu sekitar 70%, 30% di rantau, di kampung itu barang bukti. Memang ada pengaruhnya gitu. Kalau saya menghitung dana sosial yang masuk dari rantau itu lebih kurang 1 miliar. Karena saya melihat untuk Muhammadiyah itu lebih kurang 100 juta. 100
setahun. SDI untuk beasiswa maisri tuh, beasiswa untuk pendidikan tuh 30 juta setahun, sebulan. Kali 12 aja 360 juta. Untuk masjid lebih kurang 100 juta. Belum lagi yayasan yang lain lah, Ibnu Mas'ud. Lebih kurang ada 6 yayasan di Selungkang nih. Jadi kalau saya perkirakan ada sekitar 1 M lah masuk dana dari apa. Tapi itu yang belum terorganisir, makanya masih tercecer kita. Tapi kalau kita totalkan 1 miliar. Jadi bagusnya nanti ada yang apa terorganisir. Jadi kita salah 1 M masuk, kita kelola, nanti kasih Muhammadiyah berapa. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Tapi sekarang sudah berjalan, tapi masih apa? Yang penting terus dijaga transparansinya, itu yang penting. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Ustaz? Mungkin saya tambahkan sedikit. Inilah peran daripada Masjid Raya Selungkang, kemudian dari dakwah ini. Jadi saya memberikan program ini setidaknya untuk melatih orang bersedekah. Betul. Jadi saya semata-mata untuk nagori. Saya ada tamat dari kuliah dulu tahun 2016 tuh, tamat kuliah tuh mulai saya melakukan yang demikian tuh, sebenarnya tujuannya adalah untuk nagori Selungkang. Jadi karena saya melihat potensinya ada, maka kita mempererat. Sebenarnya tinggal kita menyatukannya lagi. Kalau untuk yang sosial sudah ada, kayak tim solid, ya kan, Lazismu, ya kan, seperti dana berancik Muhammadiyah, banyak lagi hal. Masjid Raya, banyak potensi. Tinggal kita bagaimana menyatukannya lagi. Insyaallah, sebagaimana Mbak Iyo kok, Insyaallah bisa terjadi. Jadi Mbak Iyo ini kan banyak maknanya, bukan hanya dari segi politik saja enggak, tapi semuanya dari segi pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, semuanya bisa. Karena kita SDM ada. Dari tamatan dari binaan lah saja lebih kurang 500 orang. Mungkin dari 50.000 penduduk Raya Selungkang ini mungkin sudah ribuan S1, 200-an yang S2, bahkan profesor ada kan S3. Jadi potensinya ada sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menyatukan lagi Bayoyo untuk kemajuan nagori awak bersama-sama. Jadi selama ini kalau ambo nampak ya, kita dari segi kepedulian untuk sumbangan dari rantau ke kampung, dari segi untuk kebutuhan apa-apa kebutuhan yang berhubungan dengan konsumsi, itu memang cukup kuat. Mungkin yang perlu berikutnya kita kembangkan adalah belum sampai ke arah nanti, kan ada 3 yang kita kenal tuh, konsumsi, kemudian tabungan, menabung, mengkonsumsi, menabung, dan yang ketiga berinvestasi untuk jangka panjang supaya apa yang kita miliki ini bisa berkelanjutan. Nah, kita mungkin perlu kembangkan nanti ke arah yang bagaimana supaya warga ini mulai menabung, dan berikutnya lagi bagaimana supaya warga mulai berinvestasi. Jadi tidak hanya jadi dapat konsumsi habis gitu, Ustaz. Istilah kalau dikasih lagi? Pancingnya lagi. Jadi bukan ikan. Gitu. Kalau kita ikannya dikasih habis. Tapi kalau pancing insyaallah akan betul. Supaya nanti antara rantau dengan kampung itu tidak lagi sekedar memberi. Bukan hanya ketergantungan dari ketergantungan kampung terhadap rantau, tetapi kampung ini kalau nanti sudah berdaya, sehingga yang terjadi adalah kesaling tergantungan istilahnya tuh. Jadi apa yang kampung bisa buat untuk rantau, apa yang rantau bisa buat untuk kampung. Gitu. Kurang lebih gitu, Ustaz. Insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau saya dengar kalau lebih kurang aset kalau warga kita aja yang di seluruh dunia ya, ini ada sekitar 10 triliun gitu. Lebih, mungkin 5 triliun lebih. 5 triliun lebih ada mungkin. Kalau kalian kayak seseorang gitu kan. Iya, betul. Ada potensinya dari sekitar 50.000 penduduk, mungkin ada anak 30.000 lah di rantau. Mungkin ada sekitar 5 triliun. Itu kan satu hal yang apa kan? Yang satu nagori yang kita bisa manfaatkan. Nagori yang ketek, nyoba berpikir supaya maju. Kan inilah menyebabkan kita ini kan tidak dikeliling bukit kan, untuk bertani tidak bisa, ya kan? Makanya kita berdagang kan. Kayaknya berangsur-angsur dari sebelum kemerdekaan sudah merantau kan sampai ke Malaysia juga kan. Betul. Sudah ada kemana-mana. Jadi sekitar 5-10 triliun ada mungkin aset orang warga Selungkang ya yang ada di. Oke, Ustaz, untuk penutup mungkin ada closing statement.
Baik, untuk closing statement ke depannya closing statement saya berharap ke depannya kita warga Selungkang ini sebagaimana tadi ketika ada di samping kita menerima, kita berusaha. Artinya bukan sekedar menerima saja, kita manfaatkan, kita menjadi lebih berdaya. Artinya kita tidak terlalu mengharapkan dari rantau lagi. Karena kalau namanya sekarang kan, kalau kita mengharapkan seluruhnya dari rantau, ekonomi sulit. Nah, tentu ini menjadi makanya kita mudah-mudahan dari kampung ini kita bisa berdaya berdiri tanpa, memang tetap ada dari rantau, tapi kita berusaha ada penopang kita. Betul. Makanya daripada itu kita berusaha mencari ekonomi yang bisa seperti UMKM kan, kita kuatkan karena kita di jalan lintas Sumatera, jalur sutra nih, karena peluang-peluangnya kan peluang untuk lebih dibandingkan daerah lain kan. Jadi kedepannya kita berusaha kita dari warga ini kita mandiri lagi, lebih mandiri sehingga kita tidak terlalu berharap dari rantau, tapi tetap kita rantau tetap akan saling berkontribusi karena dari kita kan itu tujuannya itu dari kita untuk kita. Zakat yang di perantau-perantau daripada kepada orang lain kita berikan kepada betul. Jadi mungkin kedepannya juga dari sejana-sejana yang sudah ada di Selungkang ini, mudah-mudahan kampung kita ekonominya baik, otomatis mereka tidak keluar. Yang selama ini ya para sejana itu artinya mereka karena tidak ada istilahnya tidak ada di kampung, akhirnya mereka ya kerja di luar, di Padang padahal sebenarnya kan potensi yang luar biasa kan, ratusan sejana betul. Yang dipikirkan oleh. Jadi saya teringat tuh dari kayak Pak Esril, Pak Yusri, kalau untuk merubah suatu kehidupan atau keluarga itu dengan pendidikan. Salah satunya dengan pendidikan. Terasa tuh. Saya berlapan baru sana, alhamdulillah semuanya sejana. Dulu alhamdulillah hidup dalam keadaan misalnya sulit, kita alhamdulillah sekarang dengan kita bekerja, akhirnya kehidupan berubah kita daripada sebelumnya dahulunya. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan kita saling bayoyo kedepannya dari semua hal ya. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih maju lagi dibandingkan dengan yang lain. Jangan kita terpaku dengan sejarah masa lalu. Kita Selungkang seperti ini, ya sejarah kita seperti itu. Jangan kita terlena dengan sejarah masa lalu sehingga kita lupa. Padahal tantangan kedepannya lebih banyak lagi. Mungkin itu statement closing dari saya sendiri. Baik Ustadz, demikianlah terima kasih Ustadz atas masukannya dan semua informasinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Demikianlah Ustadz, pemirsa Ngobrol Cerdas, bincang-bincang singkat kita siang ini, dan kita berjumpa lagi insyaallah di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.